Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembiasan pada lensa cembung atau biconvex. Lensa cembung juga disebut lensa konvergen karena mengumpulkan cahaya. Jadi kalau ini ada sinar-sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dikumpulkan di sini. Dan ini namanya titik fokus aktif. Dan karena lensa itu punya dua permukaan, maka fokusnya pun ada dua. Nah, ini F2. Jaraknya sama sejauh F. Kalau cahaya datang dari sini, maka ini fokus aktifnya, ini fokus pasifnya. Dan sebaliknya kalau cahaya datang dari kanan, maka ini fokus aktifnya. Nah, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung nanti digunakan untuk menggambarkan bayangan. Sinar istimewa itu diantaranya yang pertama ilustrasinya seperti ini, yaitu yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus aktif. Yang kedua, ilustrasinya seperti ini, sinar datang melalui F2 fokus pasif, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang yang melalui pusat optik, titik O, dia akan diteruskan tanpa membias. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bayangan yang dihasilkan oleh lensa ini. Ini tandanya positif, artinya fokus lensa cembung itu bernilai positif. Oke, ini sinar istimewanya digambarkan dari benda. Dan penting untuk membuat agar sinar datangnya berpotongan di benda. Ya, ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus aktif. Ini sinar datang melalui fokus pasif dibiaskan sejajar sumbu utama dan bayangannya adalah perpotongan sinar bias. Kalau benda adalah perpotongan sinar datang, maka bayangan adalah perpotongan sinar bias. Dari sini bisa kita lihat bahwa bayangannya adalah terbalik, nyata, dan di belakang lensa. Ini saya gabung karena memang sepaket. Kalau bayangannya terbalik, pasti nyata dan pasti di belakang lensa. Dan kalau kita bandingkan ukuran benda dan bayangan, lebih gede bayangannya, maka kita tuliskan diperbesar. Nah, kalau kita geser bendanya sekarang ke situ, apakah sifatnya sama dengan yang tadi? Oke, kita lihat dengan menggambarkan menggunakan sinar-sinar istimewa. Ini yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus aktif. Yang kedua, melalui F2 berpotongan di benda akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, masalahnya adalah kedua sinar ini tidak mendekat, jadi saling menjauh, tidak akan berpotongan. Nah, untuk mencari bayangannya, maka perlu diperpanjang ke sini. Maka kita dapatkan perpotongannya ini dan inilah bayangannya. Nah, sifat bayangannya ini yaitu adalah tegak, maya, dan di depan lensa. Ini juga sepaket. Nah, disebut maya karena dia tidak dibentuk oleh sinar bias. Ini sinar biasnya. Tapi dibentuk oleh perpanjangan sinar bias. Ini perpanjangan sinar bias. Jadi, yang sifat berikutnya adalah diperbesar. Nah, sekarang kita akan menentukan sifat bayangan dengan pembagian ruang. Ini jaraknya F dan ini jaraknya 2 kali F. Pembagian ruangnya seperti ini. Ini yang ungu, ini ruang benda, ruang 1, 2, 3, dan yang ini yang kuning adalah ruang bayangan. Ini kalau sinarnya datang dari sini. Nah, ketentuan yang pertama adalah bahwa ruang benda plus ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau bendanya di ruang 2, pasti bayangannya di ruang 3. Kalau bayangannya di ruang 4, pasti bendanya di ruang 1. Ketentuan kedua adalah jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka akan diperbesar. Jika benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Jadi ruang bayangan lebih gede. Jadi sifatnya nanti akan diperbesar. Dan ketentuan yang ketiga adalah jika ruang benda ada di 2 atau ada di 3, maka bayangan akan bersifat terbalik, nyata, dan terletak di belakang lensa. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.